Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Tidak menjadikannya sayur dengan tingkat konsumsi tinggi. Ada apa dengan bayam? Apakah yang bisa dilakukan agar dia kembali diminati? Halo semuanya, kenalin nama aku Tia Alimus Sekolah biasa dipanggil Tia. NIM aku 12122200072. Aku berasal dari Jogja. Fun fact tentang aku akan menghadapi semuanya, tapi sambil dengan makan mie ayam. Halo semua, kenalin aku Amanda Elera Arista, NIMku 12 12 20 047. Fun fact tentangku, aku suka banget pelihara hamster. Halo semuanya, kenalin nama aku Tania Rasa Kurniawan, asal aku dari Cirebon, NIMku 121220016. Fun fact-ku, aku anak taekwondo, tapi aku anak kimia. Ih Manda, kamu makan apaan? Makan sayur bayam. Emang enak ya makan bayam? Enak lah. Emang boleh sesuka itu sama bayam? Loh, orang kamu aja lagi makan apa? Krepek bayam toh? Iya sih, tapi tuh aku kayak bosen gitu loh sama krepeknya karena pas dimakan di tenggorokan tuh kayak berminyak gitu loh. Gimana kalau misalnya bayamnya tak coba try? Try? Gimana tuh? Itu loh yang dikeringin gitu loh. Kan itu nggak pakai minyak toh? Siap-siap. Emang bisa? Harusnya bisa ya. Bisa dong. Nih jernalnya, coba kalian lihat. Kalian penasaran ya? Iya. Kalian nungguin kita ya? Iya. Kalau
kalau rame, lanjut part 2. Part 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Eli Presta dengan NIM 12 yang hari ini akan sedikit menjelaskan mengenai mini eksperimen kami yaitu menggunakan drying kinetik dengan menggunakan bahan yaitu bayam. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan definisi of material, di mana material yang kami gunakan yaitu jenis bayam Amaranthus tricolor, di mana bayam ini merupakan tanaman yang cukup populer di Indonesia yang dapat tumbuh dengan cepat dan termasuk ke dalam famili Amaranthaceae. Bayam ini juga memiliki 3 varietas, yaitu bayam hijau yang daunnya biasa kita petik, bayam yang berwarna hijau keputihan atau bayam cabut, dan juga bayam merah yang daun dan batangnya berwarna merah namun lebih dikenal dengan masyarakat Indonesia dengan sebutan bayam merah atau bayam potong atau bayam lunak. Nah, bayam Amaranthus tricolor ini merupakan sumber mineral, protein, antioksidan, karotenoid, vitamin, flavonoid, dan flavonoid yang sangat baik dari daunnya itu sendiri dibandingkan dengan sayuran hijau seperti selada. Bayam mengandung 18 kali lebih banyak vitamin A, 13 kali lebih banyak vitamin C, dan 20 kali lebih banyak kalsium, serta 7 kali lebih banyak zat besi daripada daun-daun hijau lainnya. Di Indonesia sendiri hanya ada 2 jenis tanaman bayam yang dibudidayakan, yaitu Amaranthus tricolor dan juga Amaranthus hybridus. Nah, varietas bayam di luar kedua jenis tersebut merupakan termasuk ke dalam bayam liar yang tidak dibudidayakan di Indonesia. Sentra-sentra budidaya bayam di Indonesia adalah Jawa Barat dengan luas sekitar 4.273 hektar. Di Jawa Tengah itu ada 3.479 hektar dan di Jawa Timur itu ada 3.022 hektar. Di mana provinsi lainnya berkisar antara 13 hingga 2.376 hektar. Itu termasuk sangat sedikit dibanding di Jawa. Di Indonesia sendiri total luas panen bayam mencapai 31.981 hektar atau menempati urutan ke-11 dari 18 jenis sayuran komersial yang ditanam dan diproduksi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Produksi bayam tahun 2012 mencapai 115,118 ton. Produksi ini termasuk menurun di mana pada tahun 2009 produksi bayam itu mencapai 173.075 ton. Oke. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari bayam hijau yang kami gunakan itu sendiri. Yang pertama itu ada kingdomnya, dia masuk ke kingdom Plantae, divisinya dia masuk ke Spermatophyta, kemudian ada klasisnya dia masuk ke Amniospermae, ordonya dia masuk ke Amaranthales, kemudian ada genusnya dia termasuk ke Amaranthus, dan spesiesnya dia masuk ke Amaranthus sp. Nah, masih di dalam introduction di mana kami akan menjelaskan kenapa penting untuk mendrying atau the importance of drying. Di antara berbagai teknik pengeringan dengan microwave adalah yang paling umum digunakan untuk mengeringkan buah-buahan dan juga sayuran. Pengeringan merupakan cara yang sangat terkenal dan juga ekonomis untuk mengawetkan makanan dan sayuran seperti bayam ini sendiri untuk jangka waktu yang lama. Seperti kita ketahui, untuk pengeringan itu sendiri digunakan biasanya untuk mengurangi kadar air sehingga ia memiliki waktu simpan yang jauh lebih lama dari apabila tidak dikeringkan. Pengeringan konvensional dan pengeringan udara panas murah dan mudah digunakan tetapi memakan waktu yang sangat lama untuk beroperasi seperti menjemur. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pengeringan udara panas dapat menurunkan kualitas sampel dengan menyebabkan perubahan warna, yaitu pecoklatan dan juga penyusutan enzimatik dan kehilangan rehidrasi. Hal ini telah diteliti oleh beberapa jurnal, salah satunya oleh Rashid dan juga teman-temannya pada tahun 2022. Pengeringan yang sering digunakan di dalam industri itu seperti microwave, freezer bed dryer, oven dryer, dan juga beberapa jenis pengeringan baru seperti kavitasi ultrasonik dan juga pengeringan beku. Namun metode pengeringan baru jenis ini memiliki prosedur yang cukup rumit dan juga sedikit mahal, sehingga tidak efisien dan juga
tentu saja tidak dapat digunakan dalam waktu dekat dan dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan prosedur penggunaan dan juga keefektifannya, pengeringan dengan microwave merupakan metode yang paling efektif dan baik untuk mengeringkan bahan ini atau bahan yang kami gunakan ini yaitu bayam. Pengeringan dengan microwave ini juga merupakan pengeringan dengan bantuan gelombang mikro yang sangat bergantung pada suhu, waktu dan tingkat daya gelombang. Nantinya akan dihitung untuk mencari sebuah keoptimalan pada dayanya. Pengeringan dengan bantuan gelombang mikro ini memiliki mekanisme yang menarik di mana media pengering dan akan mentransfer secara langsung ke bahan baku sehingga suhu internal bahan akan meningkat. Metode ini menggunakan gelombang mikro untuk menembus ke dalam bahan untuk menemukan uap air dan kemudian memanaskannya secara volumetrik di mana hal ini akan memfasilitasi si laju difusi atau pengurangan air yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya itu ada the importance of modeling in drying. Lalu, kenapa sih di dalam drying itu kita harus menggunakan pemodelan? Di sini ada beberapa model yang kami gunakan di dalam pengolahan data dari si pengeringan bayam ini. Yang pertama itu ada page diffusion approach, kemudian ada logarithmic, Tutem, Henderson, dan Babbage, dan juga Lewis, di mana setiap dari model ini sudah kami uji dengan menggunakan aplikasi berupa Excel yang nantinya akan menghasilkan data yang akan kami bahas pada hasil dan pembahasan. Tujuan dari pemodelan adalah untuk memudahkan dalam memilih kondisi operasi yang paling tepat dan kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi operasi yang diinginkan. Di mana aspek yang paling penting dari teknologi pengeringan adalah pemodelan dari proses pengeringan. Penggunaan model ini penting untuk memprediksi performasi sistem pengeringan. Di mana tujuannya yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun pemodelan proses pengeringan yang paling sederhana adalah model kinetika pengeringan untuk sistem pengeringan lapis tipis atau thin layer drying. Model pengeringan tipe 1:1 ini dapat dikategorikan sebagai sistem model parameter LAM di mana konsentrasi air dan temperatur serta tebal bahan yang dikeringkan diasumsikan sama dan mempunyai karakteristik yang sama pula. Karakteristik pengeringan untuk sistem ini dapat dinyatakan dengan konstanta pengeringan. Pemodelan pengeringan ini digunakan untuk memprediksi kurva pengeringan secara umum. Model matematika dan simulasi pengeringan dengan kondisi yang berbeda penting untuk memperoleh kontrol yang lebih baik dalam unit operasi pengeringan dan perbaikan keseluruhan dari kualitas akhir produk, di mana kami menggunakan tujuan yang paling utama kami melakukan pengeringan ini yaitu mencari daya yang paling optimal yang dapat digunakan oleh skala industri untuk mengoptimalkan pengeringan dari si daun bayam ini sendiri. Parameter-parameter model persamaan empiris ataupun konstanta yang dapat ditentukan melalui optimasi proses ataupun penentuan secara khusus sehingga nantinya akan diperoleh nilai-nilai pada penentuan konstanta pengeringan berdasarkan pada model pengeringan yang nantinya hasilnya akan berupa persamaan empiris dengan parameter yang telah ditentukan. Selain pemodelan yang dapat dilakukan dengan pemodelan secara fundamental, untuk dapat memodelkan alat pada data eksperimen menjadi alat pengering yang lain sehingga dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan serta energi yang diperlukan pada kondisi proses pengeringan yang sama. Dengan pemodelan secara fundamental dapat menentukan koefisien pengeringan, laju pengeringan pada pengeringan alat yang berbeda, dan menentukan beberapa data yang tidak diketahui pada eksperimen dengan menggunakan kaca massa serta energi pada proses pengeringan berlangsung. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai pemodelan matematika yang sudah saya sebutkan di atas tadi dengan menggunakan model-model yang sudah kami gunakan, yang itu ada 6. Yang dimana tadi akan digunakan pada data eksperimen pada bahan yang dikeringkan berupa bayam, di mana pengeringan ini dapat menganalisis jenis model yang paling tepat antara pemodelan lapis tipis dengan pemodelan secara fundamental.
ada material dan metode. Persiapan sampel. Nah, penelitian yang kami lakukan ini dilakukan di Laboratorium Pemisahan Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk sampel sendiri yang kami gunakan yaitu daun bayam yang atau Amaranthus tricolor yang diperoleh dari pasar tradisional Condong Catur yang berada di Sleman, di mana sampel daun yang kami pilih adalah yang masih segar dan juga fresh, namun jika apabila ada terselip yang sudah layu, di mana nantinya yang masih segar ini memastikan homogenitas dari si daun bayam. Daun bayam kemudian dipetik dan dipisahkan sesuai dengan ukuran daun untuk memudahkan dalam menyamarkan ketebalannya. Daun bayam yang berkualitas baik akan dipetik dan dipisahkan dari tangkainya, dicuci, kemudian dikelompokkan berdasarkan ukuran daun yang sama, diukur, ditimbang, dan lalu dilakukan pengeringan. Oke, selanjutnya ada proses pengeringan. Dapat dilihat di gambar ini adalah alat yang kami gunakan di laboratorium yang telah saya sebutkan tempatnya tadi, di mana percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan massa daun Amaranthus tricolor sebanyak 5 gram, yang diujikan pada salah satu variasi daya yaitu 136 watt, dengan internal waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian ketika telah mencapai interval waktu yang telah ditentukan, dicatat berat konstannya, dan kemudian didapatkan hasil bahwa percobaan pertama massa konstan tersebut digunakan sebagai patokan untuk menentukan interval waktu untuk 5 gram massa daun Amaranthus tricolor dengan variasi daya yang berbeda-beda, yaitu ada yang 264, 440 watt, 616 watt, sehingga dapat mencapai berat konstan. Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan 10 gram massa daun Amaranthus tricolor yang diujikan pada salah satu variasi daya yaitu 136 watt dengan interval waktu 10 menit. Kemudian ketika telah mencapai interval waktu yang telah ditentukan, berat konstannya kemudian dicatat. Kemudian dihasilkan bahwa berdasarkan percobaan pertama, massa konstan tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan interval waktu 10 gram massa daun bayam dengan variasi yang berbeda-beda pula, yaitu 264 watt, 440 watt, dan juga 616 watt, sehingga dapat mencapai berat konstannya. Kemudian yang terakhir, percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan massa 15 gram dari daun Amaranthus tricolor yang diujikan pada salah satu variasi daya yaitu 136 watt dengan interval waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian ketika telah mencapai interval waktu yang telah ditentukan, berat konstannya dicatat. Hal tersebut dilakukan juga sama dengan berat 5 dan juga 10 gram. Untuk setiap variabel dilakukan pengulangan sebanyak 2-3 kali. Sampel yang dikeringkan diletakkan ke dalam mangkuk gantung di dalam oven microwave digital rumahan dengan merek Electrolux MM20K18KW yang terhubung dengan masanya. Kemudian oven microwave yang digunakan dilengkapi dengan timbangan magnetik yang terhubung dengan database di komputer. Penghubung microwave dengan database komputer adalah untuk mencatat perubahan massa yang hilang ketika proses pengeringan telah terjadi. Jadi setiap 5 detik itu nanti akan masuk ke data, di mana datanya nanti akan kami olah. Pencatatan oleh komputer dilakukan setiap 5 detik. Pengeringan pada sampel dinyatakan setelah data perubahan massa yang muncul pada komputer telah mencapai kondisi konstan yang diperoleh apabila terdapat dua data yang berurutan dan tidak mengalami penurunan kembali. Oke. Kemudian ada determination of moisture ratio dan drying rate. Hasil penelitian yang telah kami dapatkan tadi yang sudah digunakan komputer dan lain-lain tadi akan dibandingkan dengan penelitian sejenis yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya dengan berbagai jenis bahan yang berbeda. Kinetika pengeringan ditentukan berdasarkan kehilangan massa daun bayam yang telah diberi perlakuan awal seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Masing-masing kadar air atau MC dan juga rasio atau MR dihitung dengan menggunakan persamaan-persamaan yang digunakan pada
penyusunan draft kami. Di mana untuk menentukan di mana dalam persamaan tersebut kami juga menentukan beberapa variabel menggunakan beberapa variabel yaitu ada R square, X, X C square, SSE, RMSE, dan juga MESE. Di mana nanti permodelan yang kami gunakan tadi itu ada 6, seperti bisa dilihat nanti kami akan memasukkannya analytic experimentation-nya ini ke dalam aplikasi berupa Excel dan nanti akan mengeluarkan grafik. Oke, masuk ke result and discussion. Yang pertama itu ada drying rate. Pengeringan merupakan proses kompleks yang melibatkan panas dan juga perpindahan massa. Mengurangi kadar air atau kandungan air dalam bahan merupakan tujuan utama dalam sebuah percobaan pengeringan yang salah satunya kami lakukan ini. Sehingga indikator yang penting dalam percobaan jenis ini adalah kadar airnya itu sendiri. Hubungan yang dimiliki kadar air dan laju pengeringan dapat dilihat pada gambar setelah ini. Dari gambar ini, kita juga dapat memeriksa penurunan rasio kelembaban MR dengan waktu pengeringan. Nah, ini adalah gambar yang telah kami sajikan ini telah dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel dari hasil waktu pengeringan yang kami dapatkan. Bisa dilihatkan di sini ada daya dari 136 watt, 260 watt, 440 watt, dan juga 616 watt. Pada tabel ini terlihat bahwa semakin tinggi suhunya, maka konstan yang didapatkan juga akan semakin cepat waktunya, di mana terlihat di sini. Untuk mencapai konstan pada suhu 136 watt, waktu yang diperlukan itu sekitar 100 lebih, sama juga dengan 264 dan juga 440, di mana pada daya 440 watt untuk konstannya sendiri itu sudah mulai di bawah 100, sedangkan pada daya 616 watt konstannya sendiri itu mulai dicapai pada titik 40 sampai 60, rentan 40 sampai 60 watt. 60 detik maksud saya. Di mana nilai MR nantinya dapat digunakan untuk merumuskan sifat fisik dari bahan dan menganalisis perilaku dari pengeringan bahan, laju penghilangan kadar air, waktu, dan kadar air akhir yang nantinya dapat dicapai merupakan jangkauan yang akan menghasilkan data perilaku dari pengeringan bahan. Perbedaan laju pengeringan ini dapat terjadi karena permukaan bahan menyerap sejumlah energi radiasi yang cukup besar dari si microwave-nya tadi. Mekanisme di mana uap air diangkut ke permukaan untuk penguapan adalah difusi. Maksudnya dinamakan difusi. Saat kandungan air bebas dalam bahan menguap, derajat dehidrasi bahan akan meningkat dan hasil penguapan akan berpindah ke permukaan bahan. Sehingga semakin tinggi daya microwave yang digunakan, semakin cepat laju pengeringan dan juga waktu pengeringan yang dicapai untuk menuju kesetimbangan. Sebagian besar dari air bebas dalam bayam pada periode akhir. Ketika laju difusi kelembaban berkurang secara cepat, maka saat itulah kadar titik air mendekati titik kesetimbangan. Analisis variasi massa ini dapat dilihat salah satunya dengan menggunakan daya gelombang mikro pada 440 watt dan juga 616 watt, menunjukkan bahwa waktu pengeringan meningkat seiring bertambahnya sampel massa meningkat. Massa yang lebih tinggi berarti kadar air juga yang lebih tinggi. Dengan demikian, transfer air akan lebih lambat dan pengeringan jauh lebih lama. Oke, yang selanjutnya ada model validation. Kemudian kinetika pengeringan digunakan untuk menganalisis proses pengeringan yang terjadi. 6 model kinetika pengeringan digunakan untuk menentukan pemodelan yang paling sesuai. Nah, di mana analisis kecocokan model kinetika ini menggunakan fungsi kesalahan seperti SSE atau sum of square error, mean square error atau RMSE, MSE,
R square, C square, dan juga C square. Semua model ini akan mempresentasikan perubahan transien dalam kadar air dengan baik yang ditunjukkan oleh RSME, SSE, MSE, dan C square yang cukup rendah. Demikian pula nilai koefisien register statistik R square mendekati 1 untuk semua kasus. Mempertimbangkan semua fungsi kesalahan proses pengeringan menggunakan microwave dengan 6 model memiliki kecocokan yang berbeda-beda. Pada daya 136 dengan massa 5 gram, bahan model yang sesuai dengan ini adalah tutem. Bisa dilihat dari tabel yang pertama ini. Untuk massa 5 gram dengan daya low 10 massa 5 gram dengan daya low, itu model yang paling sesuai adalah tutem. Kemudian untuk massa 10 gram dengan daya low, model yang paling sesuai itu adalah page. Kemudian untuk massa 5 gram dengan daya mid low, itu yang paling sesuai adalah tutem. Sama seperti sebelumnya, untuk massa 10 gram dengan daya mid low yang paling sesuai itu tutem. Kemudian ada massa 5 gram dengan daya matte, itu yang cocok malah logaritmik. Sama seperti dengan atasnya, 10 gram matte itu model yang paling cocok itu adalah logaritmik. Dan yang terakhir itu ada 5 gram matte high dan 10 gram matte high. Yang paling cocok sama-sama itu menggunakan diffusion A. Nah, ini juga kami juga sudah menghitung dari R square-nya MSE, MR, MSE, C square, dan lain-lain, di mana perbedaan model yang sesuai untuk masing-masing bahan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan massa di antaranya di antara pengeringan tersebut. Di mana fungsi error ini membuktikan bahwa setiap daya dengan massa yang berbeda dapat juga menggunakan metode pengeringan yang berbeda-beda. Yang berarti setiap model menunjukkan kecocokan yang baik dengan berbagai macam daya yang berbeda. Perbedaan yang cukup besar di beberapa titik pengeringan bayam menunjukkan bahwa konstanta K, A, B, dan C dipengaruhi oleh proses pengeringan dan juga tingkat metode pengeringan yang digunakan. Jadi kita tidak dapat memilih salah satu yang paling cocok dengan ini, tapi ternyata di setiap daya itu memiliki berat tertentu yang cocok di daya tersebut. Di mana konstanta A dapat mewakili laju awal perubahan MR sehingga dapat digunakan untuk mengetahui informasi tentang efisiensi perpindahan uap air di dalam sistem. Pada metode pengeringan dengan microwave, penambahan daya microwave menyebabkan peningkatan konstanta A. Hal ini mempresentasikan penambahan daya gelombang mikro meningkatkan nilai perpindahan uap air efisiensi. Konstanta B pada sistem ini memberikan informasi tentang efektivitas difusivitas yang merupakan ukuran kemampuan material untuk mentransfer kelembaban. Pada pengeringan dengan microwave, peningkatan daya microwave meningkatkan nilai konstanta B. Dengan demikian, meningkatkan daya gelombang mikro juga artinya meningkatkan laju difusivitas pengeringan bayam. Konstanta C dapat memberikan informasi tentang sifat material dan juga kemampuannya untuk mempertahankan kelembaban. Sementara itu, penambahan daya microwave menghasilkan peningkatan energi dan juga tekanan. Konstanta berikut adalah salah satu contoh lagi. Konstanta adalah K yang dimana menunjukkan koefisien laju pengeringan. Penting sekali untuk dicatat dan disadari bahwa model lapisan ini disebut di atas, yang disebutkan di atas dibuat untuk menggambarkan proses pengeringan yang bervariasi dari bahan yang berbeda-beda pula. Itu telah diteliti oleh beberapa penelitian. Jumlah kadar air dan faktor operasional seperti daya microwave dapat mempengaruhi metode dalam pengeringan ini. Secara keseluruhan, setiap model memberikan kecocokan terbaik dengan masing-masing daya dan juga massa. Daya 136 watt, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, daya-daya mana yang cocok dengan model-model yang mana pula dari keenam yang telah saya sebutkan.
Oke, yang selanjutnya ada energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini diperoleh melalui persamaan dengan menggunakan nilai K model J nadas yang meningkatkan daya gelombang mikro dan berkorelasi terbalik dengan jumlah massa sampel. Minimalisasi SSE dan kriteria parameter statis lainnya. Kriteria parameter statis lainnya seperti R square, RMSE, MSE, dan juga Chi-square dilakukan dengan menggunakan software di Microsoft Excel sehingga memperoleh nilai EA pada percobaan kali ini sebesar 78,80 sekian untuk variasi daya 260 watt dengan model Tutem. Sedangkan untuk daya 440 watt dan juga 616 watt, EA yang didapat itu bernilai 13,3 dan juga 7,8 dengan model yang sesuai yaitu logaritmik dan juga diffusion A. Daya gelombang mikro yang menghasilkan EA waktu pengeringan dalam menit dan konsumsi energi spesifik dalam kWh per kilogram untuk pengeringan menggunakan pengeringan dengan bantuan gelombang mikro. Berbagai di mana semakin energi aktivasi yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi pula energi yang dibutuhkan untuk memulai proses pengeringan. Pada daya gelombang mikro konstan 264 watt, tren penurunan karena nilai M per P semakin kecil seiring bertambahnya massa, sedangkan nilai K menurun dengan bertambahnya massa. Oke, mungkin itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan yang kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.